Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreasi, jumpa lagi di podcast Kreasi, Kreativitas dan Inovasi. Bersama saya Sariul Fahmiati Fadila yang akan menemani teman-teman sekalian di podcast kali ini teman-teman. BTW teman-teman, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa teman-teman. Beliau merupakan salah satu demisioner dari UKM Elkim Pena, yaitu demisioner Wakil Bendahara Umum teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita sapa narasumber kita kali ini teman-teman. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nah mungkin kakak bisa sapa teman-teman sekalian memperkenalkan dirinya Kak. Halo semuanya. Jadi nama saya Sumarni. Saya sekarang ini aktif di Pesantren Mahasiswa Kiai Haji Jamaluddin Amin. Tempat kerja saya di asrama. Kalau anak Unismu belum tahu PES Madinah, kayaknya jangkauannya terbatas deh. Ya, jadi PES Madinah di situ di dalamnya saya membina mahasiswa Fakultas Kedokteran. Jadi mahasiswa baru selama 2 semester. Kemudian saya juga disibukkan di sekolah SMA Muhammadiyah 1 Unismu Makassar. Jadi ruang lingkup saya itu masih di dalam kampus. Ya, kampus dari belakang kemudian ke depan. Jadi itu saja jalurku dari PES Madinah kemudian di SMA Muhammadiyah 1 Unismu Makassar atau yang dikenal dengan SMIC. Oke Kak, tadi kegiatan kakak itu apa saja sih untuk bulan Ramadan ini Kak? Kalau bulan Ramadan saya disibukkan dengan kegiatan daurah tahfiz Al-Quran. Jadi sekarang itu sementara berlangsung kegiatan daurah. Jadi pesertanya itu dari siswa-siswa, kemudian dari kalangan orang tua dan anak-anak. Jadi selama 10 hari ke depan insya Allah saya disibukkan dengan itu. Masya Allah, sangat positif ya kegiatan kakak. Nah, baik teman-teman, nah kita sekarang berhadapan dengan narasumber yang sangat luar biasa, yang tentunya juga merupakan yang dulunya itu mahasiswa yang aktif di organisasi, dan sekarang pun masih aktif dalam dunia kerja dan tidak lupa dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, tentunya oke, dari itu ya Kak, untuk tema kali ini podcastnya itu bagaimana sih sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi bisa menyeimbangkan dirinya untuk beribadah di bulan Ramadan yang sangat suci ini teman-teman. Nah untuk itu Kak, saya ingin tanya Kak, bagaimana sih seorang mahasiswa itu dapat menjaga keseimbangannya sebagai mahasiswa yang aktif, tetap aktif di organisasi tapi tidak lupa dengan ibadah-ibadahnya untuk di bulan Ramadan ini Kak? Ya, kalau kita bertanya persoalan keseimbangan, artinya mahasiswa itu tergantung dari manajemen waktunya. Tapi yang perlu kita pahami dulu bahwa organisasi itu adalah bagian dari ibadah. Ya, jadi jangan sampai kita menganggap bahwa organisasi itu hanyalah kesibukan belaka, hanyalah kesibukan yang maksudnya tidak membawa manfaat untuk kita. Padahal kalau kita memaknai organisasi itu adalah ibadah. Jadi kalau seumpamanya mahasiswa yang aktif di dalam organisasi, maka dia sedang beribadah. Ya kan kita tahu bahwa di bunyi surah Al-Quran Ali Imran itu 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya, jadi hendaknya ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi organisasi itu adalah bagian dari ibadah. Kalau ditanyakan persoalan keseimbangannya, jadi kita sebagai mahasiswa ya harusnya bisa melihat yang mana prioritas kita. Artinya apa? Kalau membaca Al-Quran itu bukan sesuatu yang harus diluangkan, bukan harus meluangkan waktu, tetapi sesuatu yang harus diluangkan. Ya, jadi jalan organisasi, jalan juga ibadah yang lainnya. Nah, puasa kan tidak mungkin orang berorganisasi tidak mau beribadah karena sudah mungkin begadang terus tidak bangun sahur apa dan sebagainya toh. Iya, jadi semuanya harus tetap jalan. Organisasi yes, ibadah juga yes. Oh ya Kak, tadi organisasi yes dengan ibadah juga yes Kak. Dan tadi sudah disinggung Kak, ternyata organisasi itu adalah ibadah Kak, bukan melainkan kesibukan yang non positif Kak. Iya, betul. Oh ya Kak, kalau gitu Kak, kan biasanya ini kan bulan Ramadan. Tadi juga sudah disinggung kita akan makan sahur. Nah, untuk kita sendiri bagaimana sih agar kita itu bisa mengolah waktu, ada jam istirahatnya kita Kak? Karena kalau kita misalnya seorang anak organisasi melakukan pekerjaan jobnya sampai tengah malam belum tidur udah sahur gitu Kak. Bagaimana sih Kak tipsnya untuk masalah manajemen waktunya itu Kak? Jadi kalau seumpamanya mengatur waktu sahur,
kita kan maksudnya dalam Islam itu jadikan siang sebagai untuk bekerja, malam untuk istirahat ya. Tapi kan kadang kita sebagai anak organisasi malam itu nikmatnya untuk bekerja. Ya, siang itu kadang kita ya banyak hal juga yang harus dikerjakan, tapi semakin larut malam semakin banyak hal yang kita mau kerja. Tetapi bisa tidak kita sebagai kalangan mahasiswa menjadikan bahwa jam 11 ke atas itu waktunya istirahat selama bulan Ramadan. Karena memang ada hak kita untuk bangun. Jadi sahur itu jangan sampai kita menghilangkan berkahnya. Karena tidak sahur maki hilang berkahnya yang kita dapat di bulan Ramadan itu. Jadi memang harus sahur. Dan kalau saya melihat kadang ya, karena kan saya tinggal di asrama, menghadapi mahasiswa Fakultas Kedokteran, mereka itu begadang sampai 1:30. Jadi kadang sahur itu susah untuk bangun. Jadi mereka mengambil langkah ya sahur dulu sebelum tidur. Oh, sahur ya, dulu betul-betul. Takutnya tidak bangun kan gitu. Tapi kalau kita kan seumpamanya kayak banyak Jaki, ya kenapa tidak untuk saling membangunkan. Alarm saja kadang kita tidak rasa. Jadi makanya harus diatur waktunya. Jam 11 itu kita stop selama bulan Ramadan. Kita fokus untuk mempersiapkan sahur. Oh, berarti memang ya Kak, walaupun kita itu sesibuk-sibuknya di organisasi, ya tetap di bulan Ramadan ini kita tetap menyempatkan diri untuk tidur sebelum jam 11 ya Kak, gitu. agar kita mendapatkan berkahnya makan sahur di bulan Ramadan ya Kak. Iya, karena kan kita juga harus bangun sholat lail. Oh ya. iya, Bukan hanya sholat tarawih kan, sholat tarawih kan mungkin kita laksanakan aja semua, tapi harus juga sholat lainnya kita gitu. Berarti sudah benar ya teman-teman, silahkan memberikan juga waktu ruang-ruangnya kalian untuk tidur sebelum jam 11 agar kalian mendapatkan berkahnya di bulan Ramadan ya tentunya sahur. Oke Kak, kalau seperti itu Kak, kalau pengalaman Kakak dulu pas jadi mahasiswa nih Kak, tentunya jadi anak organisasi, Kakak dulu tantangan yang paling besarnya Kakak pas di bulan Ramadan itu apa Kak? Misalnya Kakak ingin ngaji nih atau ingin sholat tarawih, apakah saat itu Kak tidak ada tantangan untuk Kakak dengan manajemen waktunya di organisasinya Kak? Ya, jelas banyak tantangan karena salah satunya deadline yang harus diselesaikan ya. Kita jadi yang aktif di organisasi itu pasti ada deadline harian, pekanan, bahkan bulanan. Ya, jadi harus semua dikerjakan. Tapi seperti tadi yang saya bilang, kita jangan meluangkan waktu, tapi luangkan waktu kita pada hal kebaikan. Namun di bulan Ramadan itu khususnya Elkim ya. Jadi kadang kita mengagendakan itu, nggak tahu kalau sekarang masih ada Ramadan Quran. Nggak tahu sekarang kalau semuanya masih ada bagi-bagi begitu, tapi itu kan semuanya dimaksimalkan juga kan ya. Jadi untuk apa namanya tetap stabil semuanya, kita harus jalankan semuanya, karena kalau seumpamanya hanya fokus pada organisasi ya otomatis pasti akan terbengkalai ibadah-ibadah tak yang lain. Pasti yang pertama dulu Al-Quran deh, atau sholat waktu tak tepat waktu, ya pasti itu tantangannya sekali, karena seumpamanya kayak deadline sekali jamnya, sebentar pilih dia sholat sudah pilih dulu ini ku kerjakan, padahal itu tidak, tinggalkan dulu itu, dipending dulu baru kita selesaikan, ya kita sholat gitu. Oke, terkait itu Kak, kalau misalnya tadi sudah diceritakan ya Kak, kalau suatu organisasi itu juga di bulan Ramadan terkadang ada proker-proker yang kayak apa yang membawa ke suasana keagamaannya Kak, seperti Ramadan Quran gitu Kak. Terus Kakak, menurut Kakak itu kalau proker-proker begitu bagaimana Kak? Kan terkadang sekarang itu mahasiswa itu menjalankan proker sekedar selesai aja prokernya, nggak mentingin apakah ini bisa betul-betul bermanfaat. Karena juga ada mahasiswa Kak yang tidak ikhlas, misalnya dia pergi membawa ini ke, misalnya prokernya itu ke panti asuhan misalnya Kak. Dia tidak ikhlas, padahal tentu itu sudah tentu kalau dia itu sudah mendapatkan pahala di situ. Apakah itu Kak, apakah itu bagaimana sih tipsnya Kak agar kita itu bisa tetap ikhlas, sedangkan kita sudah tahu kalau itu hal-hal yang positif Kak? Ya, di era sekarang ini cukup kita lihat di hari Jumat berbagi, di jalan-jalan itu kalau sudah hari Jumat semua kalangan pemulung sudah keluar di pinggir jalan. Artinya apa? Banyak hal yang kita saksikan bahwa banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Tapi kadang juga kalau saya menilai mungkin ini beda ya
pendapat orang masing-masing, bahwa ada yang menganggap mungkin dikecewakan soal kebaikan yang dilakukan kepada orang itu karena menolongnya, terus dia memperlihatkan, oh ternyata ini orang mampu yang kutolong begitu. Ya, sehingga kayak kebaikan yang kita lakukan untuk membantu orang lain itu cuma 50%, ya 50%. Padahal kita tidak lihat bahwa entah dia mampu, entah dia miskin, apa dan sebagainya. Yang jelas kita melakukan saja kebaikan. Yang jelas kita menolong saja. Urusan ikhlas itu ya perkara hati kan, ya perkara hati, dan itu hubungan kita kepada Tuhan. Kalau kita melakukannya memang dengan sungguh-sungguh, kita melakukannya memang bahwa ya saya melakukan ini dengan lillahi ta'ala. Ya, dengan landasan bahwa memang saya harus menolong orang ini, saya harus membantu orang ini. Kalau seumpamanya kita mengatasnamakan bahwa mahasiswa itu banyak yang tidak ikhlas membantu, ya mungkin karena dari segi materi, mungkin karena dari segi itu tadi kebohongan yang banyak terungkap dari kalangan orang-orang yang menyembunyikan itu. Ya, mungkin juga dia sudah capek kan? Ya, ada yang sudah capek, tapi persoalan kebaikan saya pikir kita tidak perlu timbang-timbang. Ya. Berarti ketika kita berbuat baik teman-teman, jangan melihat siapa dia, bagaimana dia, tapi silahkan berbuat baik ya Kak. Oke Kak, kalau begitu Kak, kalau menurut Kakak nih, untuk setara organisasi, bagaimana sih ini yang mengelola organisasi, bagaimana mereka bisa memberikan feedback yang baik terhadap anggota-anggotanya Kak? Misalnya dia melakukan ini agar semua anggotanya itu bisa merasakan ini dan terus bisa mendapatkan ini Kak, feedbacknya. Iya Kak. Semacam misalnya pengurus di sini dia tuh melakukan program ini. Nah sehingga program itu bisa bermanfaat untuk anggota-anggotanya. Selain itu bisa juga bermanfaat untuk masyarakatnya. Bagaimana menurut Kakak, program-program apa sih yang cocok untuk diterapkan Kak? Ya, program yang cocok itu sebenarnya tergantung orang yang menjalaninya di situ di dalam. Ya, kalau seumpamanya kita melakukan, contoh kecilnya yang sering kita lakukan adalah Ramadan Quran, sebenarnya itu bukan hal yang kayak biasa. Itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi kalangan mahasiswa untuk mengumpulkan yang namanya dana, kemudian disalurkan ke orang-orang. Itu bukanlah sesuatu yang kecil. Tentu butuh effort yang banyak, kerjasama dengan tim, mengumpulkan apa yang harus disiapkan untuk orang itu, ya. Jadi itu semua adalah amal jariah yang kita lakukan. Kita tidak bisa menjadikan bahwa program yang kita laksanakan itu, baik itu kecil maupun besar, pasti efeknya akan banyak. Ya, akan besar untuk kita, baik itu kecil maupun besar. Pasti feedbacknya itu akan banyak dengan kita. Kalau kita menganggap bahwa besar yang kita lakukan, baru besar juga, itu salah. Karena kita berawal dari kebaikan kecil dulu, baru besar. Gitu. Ya. Kalau Kakak dulu, kalau saat menjalankan, misalnya jadi seorang panitia nih Kak, atau menjadi, pokoknya ya selama mengurus di satu organisasi, Kakak hobinya berorganisasi itu di bulan Ramadan atau di non bulan Ramadan Kak? Kalau dulu kan ini Ramadan kan maksudnya per bulannya itu dia mengalami pergeseran. Ya, kadang mengalami waktu di fase memang libur betul-betul mahasiswa. Tapi kita juga sebagai organisasi tidak serta-merta mengikut dengan waktu libur itu, karena ada tuntutan amanah yang harus diselesaikan di organisasi, tentunya program-program kerja. Kalau mengatakan bahwa yang mana lebih banyak yang dilakukan, tentunya kita mau berlomba-lomba di bulan Ramadan. Iya, siapa sih yang tidak mau berlomba-lomba melakukan kebaikan di bulan Ramadan, yang semuanya ya, kalau kita menganggap bahwa membaca Al-Quran itu dikali 10 di dalam bulan Ramadan itu lebih banyak lagi pahala yang kita harus kumpulkan. Iya. Jadi kita harus pahami dulu bahwa kita harus lebih banyak melakukan khairul yarah daripada syarrul yarah. Iya, khairul yarahnya dulu baru syarrul yarahnya. Kalau seumpamanya kita melakukan banyak kebaikan, insya Allah meminimalisir yang namanya kejahatan juga itu kecil. Oke, berarti sangat full ya faedahnya Kak ketika kita benar-benar melakukan kegiatan atau melakukan amal-amal di bulan Ramadan yang penuh berkah ini teman-teman. Untuk itu Kak, bagaimana sih kalau tips dari Kakak ini ya Kak, bagaimana sih kalau dari kita Kak, kita itu sebagai mahasiswa bisa meningkatkan kayak apa ya, meningkatkan tingkat baca ngajinya kita di bulan Ramadan atau tingkat ibadahnya kita Kak. Kan kalau misalnya ada rata-rata orang mengatakan kalau di bulan Ramadan itu silahkan tingkatkan amal ibadahnya begitu Kak. Bagaimana sih Kak kalau tipsnya dari Kakak dari yang sebelumnya di non Ramadan itu, misalnya saya nih membaca Al-Quran itu dalam satu hari hanya
1 lembar aja nih Kak. Betul. Tapi kalau di bulan Ramadan bisa 20 lembar begitu Kak dalam sehari. Iya, itulah nikmatnya di bulan Ramadan. Kita harus menyusun dulu jurnal harian untuk kita ya, jurnal harian. Jadi bukan jurnal yang diterbitkan, tapi jurnal harian yang harus kita susun. Betul bahwa di bulan Ramadan itu, kalau di luar bulan Ramadan kita hanya bisa membaca 1 halaman di Al-Quran. Tapi kalau di bulan Ramadan, kenapa ya kita kayak semakin kita membaca Al-Quran semakin bagus kita lakukan. Iya, jadi semua orang umat muslim seharusnya punya target di bulan Ramadan itu minimal tuntaslah khatam 30 juznya. Iya, membaca dalam 1 hari itu 1 juz itu kecil dirasakan kalau di bulan Ramadan. Coba nih kalau bukan di bulan Ramadan, pasti kayak berat sekali tantangannya toh. Jadi kita harus membuat jurnal harian dulu. Oh, di hari pertama puasa saya harus menyelesaikan berapa juz. Contoh mungkin di subuh hari saya harus membaca berapa halaman, di siang, di asar, di maghrib itu harus saya menyelesaikan apa. Kemudian bukan hanya membaca Al-Quran, bagaimana dengan sholat tarawihnya kita, bagaimana dengan sholat lailnya kita, atau kemudian didukung dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin kita harus menolong orang, berinfak, bersedekah, kayak gitu. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi target kebaikan di bulan Ramadan itu memang harus lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Jadi jurnal hariannya kita ditarget memang mau kita lakukan apa di bulan Ramadan. Hari Senin mau lakukan apa, Selasa mau lakukan apa. Jadi punya target lah di bulan Ramadan. Wah, Masya Allah sekali Kak ya, target-targetnya saya sampai buat jurnal nih teman-teman. Jadi tidak hanya jurnal yang akan dipublish ya teman-teman, jurnal untuk Ramadan pun kita bisa buat jurnal untuk Ramadan teman-teman. Oh ya Kak, kalau kan itu Kak untuk yang bisa beribadah ya Kak, kalau yang kayak perempuan nih Kak ya, kan ada perempuan yang tidak puasa nih Kak di bulan Ramadan. Bagaimana sih itu tipsnya Kak supaya tetap mendapatkan berkahnya Ramadan Kak? Iya. Kita sebagai perempuan kan otomatis tidak sholat, berarti tidak bisa sholat lail, tapi membaca Al-Quran sebenarnya masih bisa ya, meskipun ini perbedaan pendapat ya. Meskipun perbedaan pendapat bahwa orang perempuan yang halangan itu tidak bisa membaca Al-Quran, tapi bisa dikaji lagi di diskusi yang lain bahwa memang perempuan yang halangan pun masih bisa membaca Al-Quran selama Al-Quran yang dibaca itu ya bukan masih Al-Quran terjemahan ya Indonesia kayak gitu. Kemudian bisa merojaah hafalan kalau kita punya hafalan. Mana mungkin sih orang muslim tidak punya hafalan minimal surah Al-Ikhlas. ya, gitu ya. Kemudian kita jangan hanya berfokus pada yang kayak sholat saja. Ya bisa mungkin lebih banyak membawakan kajian atau diskusi atau membaca buku. Kan itu adalah juga sesuatu kebaikan yang kita lakukan. Ataukah kita membantu orang menyiapkan buka puasa untuk teman-teman yang puasa ya, takjil. Itu kan juga sesuatu kebaikan yang kita lakukan bagi perempuan yang halangan. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa halangan tidak ada yang bisa kebaikan yang kita lakukan selama 3 hari itu. Tidak ya. Tapi banyak menyiapkan buka puasa, hal sederhana yang harus kita siapkan. Berarti kayak ini sangat berfaedah ya untuk perempuan yang sekarang menggeluti organisasi, karena walaupun mereka tidak bisa melakukan sholat dan berpuasa, tapi mereka tuh bisa berkontribusi di hal-hal seperti membagi takjil, melakukan kajian di bulan Ramadan bersama teman-teman. Ya berarti sangat luar biasa ya Kak kalau kita masuk organisasi. Jadi harus dipahami bahwa organisasi itu adalah ibadah. Jadi organisasi itu adalah ibadah teman-teman, semacam apa ya, semacam masjid mungkin ya Kak, tempat ibadah juga ya Kak. Gitu. Jadi berorganisasi itu adalah tempat ibadah, karena kalau kita seumpamanya mengantar mahasiswa menjadi orang yang berprestasi, tentu kita beramal jariah dong. Ya, kita punya amal jariah atau sumbangsi yang besar untuk kampus kita. Jangan idol organisasi kita, tapi kampus kita. Karena kita berada di dalamnya. Gitu. Ya, apalagi tuh Kak, kalau misalnya Elkim kan sering melakukan karya tulis nih Kak, bisa juga bermanfaat di di dunia mungkin Kak ya, seperti itu. Ya, begitu ya teman-teman. Jadi tidak ada ruginya sebenarnya untuk masuk di sebuah organisasi. Bahkan kalian yang tidak bisa sholat, untuk perempuan yang teman-teman, kalian tuh masih bisa melakukan hal-hal ibadah lainnya di luar dari sholat dan berpuasanya kalian. Itu ya. Untuk itu Kak, mungkin Kak ada pesan untuk teman-teman sekalian, bagaimana sih kita sebagai mahasiswa aktif di organisasi juga bisa berperan dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini Kak. Ya. Kalau seumpamanya tipsnya, jangan selewengkan semuanya, tetap harus jalan ya.
kita jangan menganggap bahwa bulan Ramadan ini kita mau meringankan sesuatu. Jadi sembari kita melakukan apa yang kita mulai di sebelum bulan Ramadan, kita lanjutkan di bulan Ramadan itu, ya. Karena kalau seumpamanya di bulan Ramadan itu semakin banyak yang kita lakukan, kan juga feedbacknya banyak untuk kita, ya. Banyak untuk kita. Jadi perbanyak saja melakukan kajian, perbanyak saja diskusi dengan teman-temannya, entah itu membahas satu buku kemudian kita sharing dengan teman-teman. Itu adalah hal yang luar biasa yang kita lakukan, ya. Sejauh yang saya alami saat ini bahwa belum ada anak Elkim itu merasa rugi masuk di Elkim. Ya, semuanya merasa bersyukur, entah itu dari jenjang karir atau pengalaman yang dia dapatkan. Betul sekali, Kak. Ya, karena diajarkan soal menulis itu adalah amal jariah yang besar yang dilakukan orang-orang sebelum kita. Jadi kalau seumpamanya, iya, bisa dibaca oleh banyak orang. Kalau seumpamanya orang mencari referensi, ya dilihat lagi mungkin ada yang upload di jurnal atau apa, kan bisa didapatkan di situ. Kemudian yang selanjutnya, kita tidak boleh berhenti di wilayah yang hanya sebatas itu saja yang kita lakukan. Contoh mungkin kita hanya sebatas bahwa ibadah umum yang kita lakukan, sementara ada juga ibadah khusus yang perlu kita lakukan. Iya, ibadah khusus yang perlu kita lakukan. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Entah itu mungkin seperti yang saat ini kita lakukan, membangun konten, ya. Konten itu kan bisa bermanfaat oleh banyak orang dan dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Jadi itu adalah salah satu program yang luar biasa, karena dakwah itu bukan tempatnya yang hanya sebatas di podium. Tentu juga bisa dinikmati oleh dunia maya. Ya, apalagi era sekarang, ya, Kak. Iya, betul. Di era sekarang ini kita tidak bisa hanya mengandalkan dunia nyata. Kita mengandalkan juga namanya dunia maya. Karena viewers atau penonton paling terbanyak itu sebenarnya ada di dunia maya. Kalau kita hanya melaksanakan di sebatas kayak lingkungan kita saja, itu terbatas. Tapi kalau seumpamanya kita bisa melakukannya di dunia maya, itu banyak. Jadi mari kita mengaktifkan yang namanya TikTok, entah itu Instagram, yang kita lakukan kebaikan. Jangan sampai dari segi tulisan kita ada orang yang merubah mindset, berubah mindsetnya, kemudian melakukan kebaikan itu dari hasil tulisan kita. Iya, itu juga penting. Ataukah dari konten-konten dakwah yang kita lakukan, kemudian orang yang menganggap bahwa, contoh mungkin tadi saya membahas bahwa kalau perempuan halangan itu masih bisa membaca Al-Quran. Ya, masih bisa membaca Al-Quran, ya. Jadi jangan menghilangkan kebaikan-kebaikan itu, gitu. Nah itu teman-teman pesan dari Kakanda kita, Kakanda Sumarni, sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi intinya itu jangan menghilangkan kebaikan untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang-orang lain, teman-teman. Jangan pernah bosan untuk melakukan ibadah-ibadah baik di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, teman-teman. Jadi silahkan ditingkatkan keinginannya, keikhlasannya dalam melakukan ibadah. Karena organisasi saja itu sudah menjadi tempat untuk mendapatkan ibadah untuk teman-teman sekalian. Nah, semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh kakandanya kita bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kemudian bisa direalisasikan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman. Nah, itulah podcast kita hari ini mengenai bagaimana sih mahasiswa organisasi itu bisa sebanding ibadahnya di bulan Ramadan. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.